yang lain? Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Adakah? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Sultan. Kan di soalnya itu kan gendernya bisa L atau P atau L besar atau P besar, bukan? Gender, ya. Itu perlu dibuat syarat lagi, Bu. Kalau misalnya yang di input tidak sesuai gimana tuh? Hmm, boleh, boleh. Eh, buatnya di mana, Bu ya? Kalau di konstruktor, Buatnya bisa di metode konstruktor. Ya, di metode konstruktor. Jadi di metode konstruktornya itu ditambahkan pengujian di atasnya if ya jika gender ya, if gender itu if gender itu selain dari L kecil, P kecil atau L besar dan P besar, maka gendernya mungkin bisa kamu set otomatis sebagai L misalnya, misal ya. Jadi nanti otomatis kalau selain daripada L dan P, maka dia otomatis jadi L saja. Nah, selain daripada itu ya apapun itu yang terkirim di gendernya, nah itu yang akan disimpan. Ya, bisa seperti itu, Sultan. oke, Bu. Tambah pengujian pada metode konstruktornya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Siapa tadi ya Saidnya? Oke, nah berikutnya adalah set email. Ya, set email. Silahkan dikerjakan set email. Bentar lagi saya panggil. Siapa yang kena panggil? Bu, bisa dijelaskan sedikit tentang set email? Saya nggak ngerti, Bu, jawabannya. Yang mana? Yang tentang set email tuh, untuk atributnya. Oh, set email. Di depannya plus seperti biasa berarti metode public ya. Kemudian set email ada parameter. Email titik 2 string. Maknanya parameternya tipe datanya string, nama parameternya itu adalah email. Oke. Nah, kemudian ada di ujungnya itu titik 2 void. Saya present. Oke, nah ini pada set email plus itu berarti public, set email berarti nama metodenya set email, ada parameter di sini email titik 2 string, berarti parameternya tipe datanya string, nama variabelnya adalah email. Oke, kemudian ada titik 2 yang di akhir itu adalah void. Ya, void itu bermakna metode ini tidak mengembalikan nilai. Berarti tadi sesudah public ada tambahan void ya. Itu dia Anis. Sudah. Ya, siapa nih? Yang tadi wajib nggak yang misalnya kita buat pengecualian, misalnya kita isi selain L sama P auto terisi yang lain gitu, itu wajib nggak buatnya? Ya, kalau ingin mengikuti deskripsi daripada latihannya, silahkan aja ditambahkan. Ya, jadi sebetulnya kalau sama saya masih opsional, ya. Tapi kalau ingin ditambahkan, silahkan, nggak ada masalah. Kalau tidak ditambahkan pun nggak apa-apa, karena ini maknanya gendernya ini
posisi gendernya ini ya sesuai dengan saat dikirim. Jadi saat dikirimnya itu pilihannya antara L kecil, L besar, atau P kecil, P besar. Nah, kalau selain daripada itu, jika ingin ditambahkan, silakan, nggak ada masalah. Optional, sama saya optional. Tapi kalau ingin ditambahkan, silakan. Oke, makasih Bu. Oke. Coba tadi ya. Set email, belum ada yang dipanggil ya. Nah, atasnya Andika. Andika hadir. Hadir, Bu. Ya, coba ditampilkan set email. Masih kosong. Public string. Nah, kan tadi kan saya jelaskan bahwa metode set email ini adalah metode aksesor untuk mengubah nilai, ya. Jadi kan ada titik 2 void. Void ini bermakna metode tadi tidak mengembalikan nilai. Berarti public string-nya itu diganti dengan public void. Karena kan dia tidak mengembalikan nilai, dia hanya sekedar mengubah nilainya saja. Jadi void ya. Jadi konsep tampilannya ini mirip seperti fungsi biasa. Jadi pilihannya antara void tidak mengembalikan nilai ataupun mengembalikan tipe data tertentu. Nah, untuk set email ini kan di kelas diagramnya void ya, jadi tidak mengembalikan nilai, jadi langsung ditulis void. Oke, kemudian metode parameternya string email. Oke, udah betul. Isinya sekarang apa Andika? Set email maknanya berarti mengubah email yang ada sekarang sesuai dengan email yang dikirim pada parameter. Apa kira-kira isinya? Apa? Jadi mana, Bu? Bingung. Mirip seperti di order juga, berarti this kan kita mengubah email pada objek sekarang. Berarti this ketik this dot email terus sama dengan apa? Sama dengan email yang dikirim di parameternya. Nah, oke, titik koma. Nah, itu dia. Sampai situ paham? Set email maknanya aksesor ya, mengubah nilai emailnya. Nah, mengubah variabel emailnya sesuai dengan yang dikirim di parameter. Nah, email yang mana yang kita ubah? Email dari si objek sekarang. Nah, makanya di sini ditambahkan this. Kalau tidak pakai this juga boleh. Ya, jika tidak ingin menggunakan this juga boleh. Tapi untuk menghilangkan ambigu, karena di sini kan sama nih. Nama variabelnya sama-sama email. Jadi untuk menghilangkan ambigu ditambahkanlah this di depannya ya. This.email sama dengan email. Sampai sini dulu ada yang ingin bertanya yang lain? Jika ada yang kurang dipahami. Ada? Ibu, nanti yang dikumpulkan apanya, Bu? Itu yang kalian kerjain, itulah dia dikumpulkan.
Di screenshot atau Filenya juga file? screenshotnya. Ya. Oke, Karena Bu. screenshot takutnya tidak habis semuanya ya, tidak habis semuanya ter-screenshot, jadi ya filenya juga dikirimkan. Oke. Gitu, Bu. Get gender, get kan metode aksesor. Get gender berarti kembalikan nilai gender, bukan set ya. Get kan? Di mananya, Bu? Kan get gender. Get gender kan berarti mengembalikan nilai gendernya. Berarti dia pasti akan melakukan return. Akan mengubah Berarti gender. return this dot gender sama dengan gender. Ngapain lagi sama dengan? Langsung aja return. Return. Sama dengan gendernya nggak ada lagi. Sama dengan gender itu kan kalau kita ingin mengubah nilai gender, di sini kan kita hanya sekedar mengembalikan saja. Get metode aksesor, get saja. Paham? Bu, suaranya putus-putus. Suara saya yang putus-putus. Karena kebetulan di sini mati lampu sih. Oke, get gender. Itu udah betul ya, return this dot gender maknanya yang dikembalikan itu adalah nilai ya, nilai data daripada gendernya. Jadi ya returnnya saja karena kan get ya, return. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Nanti, Bu. Siapa yang nanya? Ya Bu, saya Ya, mau tanya. Kan kalau yang lain kan harus pakai setnya untuk mengembalikan, untuk apa? Setelah di return pakai set, misalnya kayak tadi set email gitu. Yang name-nya kenapa nggak perlu? Yang mana? Yang get name? Coba ditampilkan. Coba tampilkan layar kamu biar jelas maknanya apa. Udah, Bu. Nah, dikasih besar sedikit biar lebih jelas. Ya, apa tadi pertanyaannya? Kan kalau kayak set email perlu, maksudnya kayak yang email, string email ini kan perlu dibuat set emailnya, Bu. Ya. Untuk terus kalau yang nama kenapa nggak perlu set name kayak set email nih, Bu? Oh, ya. Nah, kan ada get name. Tadi kan pertanyaannya ada get email, ada set email, tapi untuk get name kenapa tidak ada set name? Ya, kebetulan di kelas diagramnya itu tidak saya tuliskan set name dengan anggapan kalau nama itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau misalnya kita membuat kode programnya dengan beranggapan seperti ini, bisa saja nanti waktu pertama dibuat objek dari order ini namanya tersilap diketik misalnya. Jadi waktu tersilap diketik kita ingin supaya nama tadi bisa diubah. Nah, jadi boleh saja nanti ditambahkan metode untuk set name, untuk mengubah name. Ya, jadi di kelas diagram pada contoh latihan ini memang tidak saya buat.
Nah, tapi kalau Anda menganggap bahwa kayaknya perlulah name-nya itu diubah, gitu kan. Nah, kalau misalnya salah ketik misalnya, kan itu perlu diubah name-nya. Ya silahkan aja ditambahkan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kalau mau ditambahkan juga. Jadi bentuknya ya mirip seperti set email, hanya bedanya yang diubah di sini adalah apa namanya, name-nya ya, this.name-nya yang akan diubah. Seperti itu, Aulia. Ya. Berarti opsional, Bu, ya? Karena di sini kan saya mengikuti kelas diagram pada contoh latihannya, ya. Jadi dengan anggapan bahwa kalau sudah diciptakan name-nya misalnya si Ali misalnya, nggak bisa ubah lagi. Nah, tapi kalau misalnya kamu ingin membuat supaya kondisi kode programnya itu orang bisa mengubah name-nya, maka perlu untuk ditambahkan metode setName. Nah, di sini kan saya hanya mengikuti diagram kelas yang saya berikan di latihan. Jadi karena saya mengikuti ini ya udah satu persatu saya jelaskan. Nah, tapi kalau ingin menambahkan setName silakan ditambahkan, nggak ada masalah. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Berikutnya adalah toString. Ya, toString. Nah, toString di sini dia khusus akan mengembalikan dalam format, ya, formatnya seperti ini, author name, ya, author name. Jadi name-nya si author tadi siapa, ya, sesuai dengan variabelnya berarti ya. Kemudian buka kurung gender, ya, kemudian add email. Nah, apa yang akan di-return ya sesuai dengan variabelnya. Berarti author name-nya itu diganti dengan Oke, nah berarti ya untuk toString ini yang akan dikembalikan formatnya author name, buka kurung gender, add email. Author name ini dari mana? Ya dari nama apa namanya, variabel name-nya. Gender dari mana? Ya dari variabel gender. Email dari mana? Ya berarti dari variabel gender. Ya, nah di sini ada contoh. Ini contohnya saja. Misalnya namanya Amira. Amira buka kurung P itu sebagai gendernya, add alamat emailnya amira@somewhere.com. Jadi seperti itu. Jadi di sini maknanya plus toString berarti public, ya. Ada titik 2 string berarti tipe data yang dikembalikan adalah string. Nama metodenya toString tanpa parameter. Jadi itu bentuknya. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Nanti saya panggil siapa. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya tanpa keyword this ini, maksudnya tuh yang akan diaksesnya tuh yang variabel di dalam metodenya aja ya, Bu? Tanpa this. Untuk atributnya. Iya. Ya, sebetulnya jika tanpa this pun boleh, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena memang otomatis dia akan mengakses variabel kepunyaan si objeknya juga. Nah, kenapa ditambahkan this? Supaya lebih jelas lagi. Ya, this itu tujuannya untuk menambah kejelasan lagi bahwa variabel yang digunakan adalah variabel kepunyaan si objek sekarang. Jadi tanpa this pun oke, nggak ada masalah. Sintaksnya memang betul juga. Tapi menambahkan this supaya lebih jelas lagi bahwa variabel yang dimaksud kepunyaan si objek. Ya, jadi objek mana yang melakukan kerja, maka ya objek itulah yang
apa namanya, variabel objek itulah yang akan dipanggil. Udah nampak, Bu? Ya, nampak. Cuman agak kecil ya. Ini, Bu. Oh, oke. Nampak. Oke. Public string S-nya besar ya, to string-nya Oh iya. ya, S-nya besar, to string tanpa variabel, return name-nya terus, nggak perlu tanda plus di depannya kan, karena kan diawali dengan name. Jadi name, baru yang berikutnya kita tambahkan plus. Name plus titik 2 buka kurung plus gender. Oke, add. Titik koma lupa. Oh iya. Ya,